Ati salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ad-du'a'u. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Absen dulu ya. Vika ini keterangannya apa? Sakit. Syifa? Sakit. Adit? Sakit. Rifana? Empat orang yang nggak hadir ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi sebelum ibu mulai materi hari ini, jadi semalam minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang isim ditinjau dari jumlahnya. Apa aja yang semalam tuh ini Widya, isim yang ditinjau dari jumlahnya ada berapa? Apa aja ini? Mufrad, musanna, dan jamak. Jadi pada minggu lalu kan ibu udah ngoreksi hasil materi yang lembaran yang ibu bagikan semalam itu. Hasilnya itu alhamdulillah memuaskan, banyak dapat 100, cuman ada beberapa kesalahan dalam menulis huruf hijaiyah. Kebanyakannya itu semalam kesalahannya itu ialah hurufnya itu enggak kalian sambungan. Jadi dalam pelajaran kali ini ibu harapkan kalian perhatikan penjelasan ibu baik-baik. Huruf mana yang bisa disambung, yang enggak boleh disambung, perhatikan ya. Karena bulan depan kan bulan 12 awal bulan ujian, biar hasilnya memuaskan. Ibu tanya, Ihan semalam minggu lalu nggak datang ya? Nggak datang. Nah, Anggara, contoh isi mufrad semalam apa? Isi mufrad tuh artinya apa semalam? Nah, contohnya apa? Kitabun, artinya? Vincent, musanna artinya apa? Iya. Contohnya? Kitabani. Betul. Ini jamak muzakkar salim. Apa artinya? Banyak. Contohnya apa, Aldi? Contoh jamak muzakkar salim apa? Satu contohnya dengan menambahkan waw dan nun. Bisa, Aldi? Apa? Mudah? Apa contohnya Rafa jamak muzakkar salim? Mudah? Masih ingat kalau jamak muzakkar salim dengan menambah apa di akhirnya? Waw dan nun. Kalau musanna dengan menambahkan alif dan nun. Nah, pada hari ini materi kita tentang fi'il aman. Nampak belakang? Nampak.
Coba. Spidol kah apa? Nah, cobalah isi. Ada tinta di kantong kan? Nah, nih. Itu dia yang buat. Jadi pada hari ini Ibu jelaskan alur pembelajaran kita. Yang pertama Ibu jelaskan dulu, perhatikan baik-baik ya. Setelah itu nanti Ibu kasih kalian suatu gambar. Gambar itu ada kata kerjanya fi'il madhi dan mudhari. Nanti satu-satu Ibu minta kalian mengubahnya menjadi fi'il amar. Jadi kita tak pernah belajar tentang fi'il amar karena masih ingat tentang fi'il amar. Fi'il madhi, mudhari dan amar. Masih ingat apa, Faris? Fi'il amar. Lupa. Jadi Ibu ingatkan lagi, fi'il itu terbagi menjadi 3. Yang pertama fi'il madhi, yang artinya masa telah berlalu atau masa lampau. Kalau fi'il mudhari itu masanya sekarang atau yang akan datang. Dan fi'il amar itu dia kata perintah. Ingat, fi'il amar itu kata perintah atau yang akan datang. Ingat? Masih ingat kan? Ingat, kalau madhi itu masa lampau atau berlalu, fi'il mudhari itu masa sekarang atau yang akan datang. Dan fi'il amar itu artinya kata perintah. Jadi Arya, apa ayat pertama surah Al-Alaq? Ayat pertamanya, coba baca. Jadi di situ katanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Ini dia kata Allah tuh Iqra. Nampak yang di belakang? Nampak? Iqra, bacalah. Bacalah itu fi'il apa yang kita pelajari dulu? Madhi, mudhari atau amar? Bacalah. Apa? Amar. Ingat yang Ibu kasih tahu tuh, kalau yang amar itu dia pakai lah akhirnya, kayak makanlah, minumlah, berdirilah, bacalah, tulislah. Itu apa? Fi'il amar. Nah, ini kata Allah, Iqra. Ayat apa? Surah Al-Alaq ayat 1 itu Iqra kata Allah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Iqra. Jadi Iqra ini fi'il apa jadinya? Amar. Fi'il amar. Nah, ini dah terbayangkan fi'il amar? Jadi hari ini kita belajar tentang fi'il amar. Fi'il amar itu ingat aja, fi'il amar itu kata perintah. Jadi fi'il amar itu diambil dari fi'il madhi atau mudhari. Coba pilih. Fi'il amar itu cara membuatnya dari fi'il madhi atau mudhari? Fi'il mudhari. Asal katanya ini adalah qara'a. Qara'a yaqra'u. Nampak gak? Qara'a yaqra'u. Bisa baca apa? Rafa? Betul, Rafa. Ini qara'a yaqra'u, yaitu diambil dari fi'il mudhari. Ini cara membuatnya, perhatikan Ibu ya. Qara'a yaqra'u. Cara membuatnya ialah dengan menghilangkan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu ya huruf yang berpenyakit. Yang ini, yang depan ini deh. Ya-nya ini dibuang. Bisa dibaca nggak? Kalau huruf depannya ini sukun atau mati, bisa dibaca atau enggak? Nggak bisa kan? Bisa atau enggak? Nggak bisa. Langkah selanjutnya itu ialah dengan menambahkan hamzah.
Wasol. Ini hamzah ini jangan dikasih baris dulu. Dan itu huruf terakhir dari kata ini disukunkan. Disukunkan atau dimatikan barisnya. Ini. Nah. Disukunkan. Ini nggak jelas. Nah, ini yang paling utamanya. Baris alif hamzah ini disesuaikan dengan huruf terakhir. Huruf sebelum huruf akhir. Paham? Ini huruf terakhir dari kata ini apa? Huruf terakhir. Ini, hamzah ini. Jadi huruf terakhir sebelumnya apa? Ro atau alif? Ini huruf terakhir sebelum alifnya apa? Ro. Jadi ingat, kalau huruf sebelum terakhirnya itu berbaris fathah atau kasroh, terakhirnya ini fathah atau kasroh, maka hamzahnya ini dikasrohkan. Paham? Huruf terakhirnya nih, misalnya dia berbaris fathah ataupun kasroh, jadi hamzahnya ini berbaris kasroh. Beda lagi kalau dia ini huruf sebelum terakhirnya ini berbaris dhammah, maka huruf hamzahnya ini berbaris dhammah. Paham? Ingat, sebelum huruf terakhirnya itu, jikalau dia berbaris kasroh atau fathah, hamzahnya ini berbaris kasroh. Tapi kalau huruf sebelum terakhirnya itu berbaris dhammah, maka huruf hamzahnya itu berbaris dhammah. Bisa kan paham? Jadi aku kasih contohnya lainnya ya. Tadi qara'a yaqra'u, fi'il amarnya ialah iqra'. Kalau dia dakhala yadkhulu, nah, gambar aja diapakan. Ini ada gambar. Perhatikan. Ini ada di bawahnya, ini tulisan Arab. Ini kata kerjanya. Ini apa kata bacaannya? Hah? Iya. Apa? Sami'a. Sami'a yas. Hah? Kita baca baik-baik. Sami'a yas ma'u. Hah? Ini apa bacaannya? Yang di atas. Nah, kalau bawah apa bacaannya yang di bawah ini? Nazoro ya. Kalian sudah paham cara buat fi'il amarnya? Udah paham atau belum? Ibu apakan lagi ya? Coba ditulis. Judulnya cara membuat fi'il amar. Hah? Iya. Cara membuat fi'il amar. Iya, amar. Cara membuat fi'il amar. Vincent. Bisa Vincent? Cara membuat fi'il amar. Ya. Satu, yang pertama itu diambil dari fi'il mudhari. Satu, diambil dari fi'il mudhari. Dua, hilangkan huruf depannya. Hilangkan huruf depannya.
mudoro'ah atau huruf mudoro'ah. Mudoro'ah. Huruf mudoro'ah buka kurung ya. Ini buat ajakan. Karena dia diambil dari yang monoton. Ta, huruf ta. Yang selanjutnya sukunkan huruf ketiga. Ini ketiga. Yang ketiga caranya sukunkan huruf terakhirnya. Yang terakhir, yang apa tuh? Yang ketiga, sukunkan huruf akhirnya. Yang keempat, karena belum bisa dibaca, maka tambahkan hamzah wasol. Maka tambahkan hamzah wasol. Maka tambahkan hamzah wasol. Wasol. Hamzah wasol. Koma. Dan baris hamzah wasol. Dan baris hamzah wasol. Dan baris hamzah wasol. Mengikuti baris huruf sebelum akhir. Baris huruf sebelum akhirnya. Baris huruf sebelum akhirnya. Baris huruf sebelum akhirnya. Jika baris huruf sebelum akhirnya, jika baris huruf sebelum akhirnya, jika baris huruf sebelum akhirnya berbaris fathah atau kasroh, berbaris fathah atau kasroh, maka baris hamzah wasolnya, maka baris hamzah wasolnya, maka baris hamzah wasolnya berbaris kasroh, berbaris kasroh, koma. Dan jika huruf sebelum akhirnya, dan jika huruf sebelum akhirnya, sebelum akhirnya, dan jika huruf sebelum akhirnya berbaris dhamma, berbaris dhamma, maka hamzah wasolnya, maka hamzah wasolnya berbaris dhamma, maka hamzah wasolnya
Jadi ulangi sekali lagi karena tintanya tadi itu macet. Jadi fiil amar itu langkah-langkahnya diambil dari fiil mudhari, tapi yang mukhatab atau mukhotobah. Mukhatab sama mukhotobah itu artinya lawan bicara, ada orangnya. Kalau misalnya dia yaqulu, artinya kan dia itu nggak ada orangnya dekat kita, di hadapan kita nggak ada. Kalau kamu atau kalian itu ada orangnya kan, kayak Jihan dan Adara sedang menulis, ada orangnya. Kalau kita bilang dia itu kan nggak ada orangnya kan. Nah itu artinya goib atau goibah, goib nggak ada orangnya. Jadi dia itu diambil dari fi'il mukhatabah. Tadi buatkan ya pakai ya. Jadi kita buat ini yang pakai mukhatabah. Misalnya tadkhulu, ini fi'ilnya. Ini kamu, artinya kamu. Kalau ya dulu artinya dia. Jadi langkah yang pertama katanya hilangkan huruf mudhari'nya. Huruf depannya ini dihilangkan, dihapuskan. Ini dihapuskan langkahnya. Yang kemudian katanya sukunkan huruf akhirnya. Ini kita sukunkan. Bisa dibaca nggak kalau apa? Depannya nggak ada baris, bisa dibaca? Enggak. Yang selanjutnya katanya tambahkan hamzah wasal. Ini hamzah wasal. Yang ini yang penting, baris ini. Ini jadinya diubah cara penulisannya ini. Katanya jika huruf sebelum akhirnya itu berbaris fathah atau kasroh, maka hamzah wasalnya berbaris kasroh. Tetapi jika huruf sebelum akhirnya berbaris dhammah, maka hamzah wasalnya berbaris dhammah. Jadinya udkhul. Ini cara buat fi'il amar. Paham nggak? Paham? Nah ini caranya udkhul. Tapi ini ditujukan untuk laki-laki, satu orang laki-laki. Udkhul. Kalau untuk perempuan beda lagi, ditambah ya akhirnya. Ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Dengan menambah ya yang mana sih akhirnya? Udkhuli. Jadinya kalau ikro jadinya ikroi. Paham? Ini ikro untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan jadinya ikro. Ini paham kan? Ini aku kasih gambar. Bukannya satu-satu cara membuatnya ya. Ini apa bacaannya? Gambar ini di atas. Cara membuatnya belum paham kan berdua lagi? Cara buat fi'il amar belum? Nanti ya. Ini jadinya apa aja? Kan syariba yashrabu. Kalau buat fi'il amar jadi gimana tadi? Syariba yashrabu. Nah ya, ya-nya dihilangkan. Dhammah, ini kan baris sebelum akhirnya fathah. Jadinya ini disukunkan. Jadinya fi'il amarnya apa? Hah? Isyraq. Disukunkan ya. Isyraq. Ini Aldi. Ini apa bacaannya nih? Iya. Zahaba. Yazhabu. Bulan keempat apalah kalau dibuat fi'il amar jadi apa dia nanti? Zahaba yazhabu. Tadi Bu tunjukkan cara membuat fi'il amar. Yazhabu. Enggak. Azhabu itu masih fi'il mudhari. Saya pergi artinya. Apa? Hamzah wasal. Jikalau huruf sebelum akhirnya itu berbaris fathah atau kasroh, hamzahnya berbaris kasroh. Huruf akhirnya ini disukunkan, jadinya apa? Izhab. Ini kalau perhatikan Ibu Raja, ini yang Ibu pelan-pelan ya. Ini tuh diambil dari fi'il mudhari. Misalnya kharaja yakhruju.
7. Katanya huruf mudhara'ahnya atau huruf depannya ini dibuang kan? Ingat tadi, ininya dibuang. Dah. Buang. Katanya sukunkan huruf terakhirnya. Ini disukunkan. Nah, ini disukunkan. Ditambah hamzah, yang mana hamzahnya itu mengikuti baris huruf sebelum akhirnya. Ini hamzah. Baris huruf sebelum akhirnya berbaris apa? Doma, kasrah atau fathah dia? Doma. Udah kan? Nah, itu tadi kenapa nggak bisa? Cuma 3 langkahnya, dibuang hurufnya, disukunkan akhirnya, dan ditambah hamzah mengikut huruf sebelum akhirnya. Paham? Ini tadi kan termasuk Jihan sama ada paham? Coba ibu tanya satu-satu. Yashrabu. Nah, samping media. Apa tadi langkahnya yang pertama? Huruf mudhara'ahnya dah dibuangkan. Dah. Dah. Apa lagi? Sukunkan huruf terakhir. Sukunkan huruf akhirnya. Setelah itu tambah hamzah. Hamzah wasal. Yaitu baris hamzah wasalnya mengikut. Kalau dia berbaris fathah atau kasrah, hamzah wasalnya berbaris kasrah. Jadinya isyraq. Paham? Paham. Coba lagi lihat. Roja'a yarji'u. Nah, lihat, gimana lihat? Nah, mudhara'ahnya dihilangkan. Apa lagi? Huruf akhirnya diapakan? Disukunkan. Nah, apa lagi? Nah, barisnya gimana? Barisnya fathah, kasrah atau dhamma? Hah? Fathah? Kasrah, fathah atau dhamma? Kasrah. Yakin? Saya masih ragu, yakin? Fathah, dhamma atau kasrah barisnya? Kasrah. Jadi bacanya apa, lihat? Irji. Lanjut ini Haris. Yahfazu. Gimana Haris? Ya aku suruh dulu. Nah, yaitu Kira-kira disitu dulu. Ditambah alif. nah, barisnya gimana? Fathah lu. Barisnya apa? Fathah, kasrah atau dhamma? Kan belum bisa dibaca nih, belum bisa dibaca. Fathah, kasrah atau dhamma? Kasrah, yakin? Ya, Bu. Nah, jadinya ini. Ini yang bawah, bacaannya apa? Laiba yal'abu. Kalau dibuat fi'il amar jadi apa dia? Tadi sarambona. Iya, enggak yang ini. Kan tadi ambil dari fi'il mudhari. Nah, gimana? Hilangkan apa aja tadi? Nah, ada. Itu disukunkan. Ditambah apa lagi? Ditambah yang nyambung. Nih, ini fi'il amarnya dibuat jadinya apa? Kalau misalnya yang pra'u dibuat langsung, nggak usah tata cara dibuatkan.
Jangan apa menyambung-nyambung huruf sembarangan ya. Nah. Senang buat fi'il amar kan? Faris sudah Faris. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tadi belum begitu, Bu. Tengok baris. Tengok ya. Baris ini baris. Ini fathah di atas. Ini kasroh. Ini lemah. Ini Sukun. itu ya kalau ngerjain ya. Ibu, ibu. Dah coba angkat tangan yang belum paham biar dijelaskan sekali lagi. Lihat udah? Aldi, dah paham? Kalau katanya ini, kita semua Aldi. Nah, kalau katanya itu yang tubuh, nah, yang tubuh ini kan artinya menulis. Jadinya apa ini nanti fi'il amarnya? Coba. Tunggu dia, dia kasih kamuannya. Yang tubuh ini jadi fi'il amarnya apa? Tunggu enggak? Tunggu ya. Tunggu. Tunggu. Biar Aldi dulu. Hah? Jadi apa? Iya, fi'il amarnya apa? Hah? Yakin, betul. Betul. Cara buatnya gimana? Coba fi'il amar dari sini cepat. Tulisannya. Tunggu. Buat tulisan fi'il amarnya di bawah yang tunggu. Apa fi'il amarnya? Nah. Buat kaf itu, kaf yang di awal itu. Nah, iya. Tapi jangan disambung. Nah, sambung letak. Nah. Ya, barisnya di mana? Jadi, apa bacanya? Oh, tuh. Ini yang kita pelajari semuanya ini masih untuk satu orang laki-laki. Kamu satu orang laki-laki. Kayak ibu nyuruh, misalnya ini, Angga, izhab ilal maqsad, pergi ke kantin gitu. Itu masih satu orang laki-laki. Ini yang selanjutnya untuk satu orang perempuan diajarkan. Caranya masih sama, cuman dia menambahkan ya aja, ya untuk perempuan. Nah, tadi kan dia ikro kan, apa udah? Irji. Nah, irji. Katanya kalau untuk membuat untuk satu orang perempuan dalam fi'il amar, caranya dengan menambahkan ya, ditambah ya. Ya itu disambungkan dengan huruf ini. Jadinya hurufnya ini yang tadinya sukun, tadi kan irji. Nah, itu baris sukun kan? Dikasrohkan karena ada ya. Jadinya irji. Kalau misalnya untuk jadinya Uktubi. Uktubi. Paham? Paham enggak? Paham. Paham? Faris paham? Insyaallah. Ini Faris. Jadi dia tetap untuk ditambahkan nanti ini untuk satu orang perempuan ya. Ya, yana itu yang tadinya ini berbaris, misalnya berbaris sukun, jadinya dia ini di kasrohkan, dihidupkan dia. Uktubi yang sukun jadinya huruf yana. Paham? Widya paham? Kalau ibu buat itbah jadinya apa? Untuk satu orang perempuan jadi apa? Itbah
Bu. Angga, Paham. ini tanya. Angga, kalau ibu buat uduhul, itu untuk satu orang laki-laki. Kalau satu orang perempuan apa uduhul? Itu gambarnya enggak. Apa? Uduhul. Ini Angga. Uduhul. Ah. Uduhul ya? Apa? Hah? Apa tadi? Apakah? Tunggu. Kan tadi ibu bilang ini kan subun. Ada subun. Hidupkan dengan nambahkan kasroh sama ya. Jadinya? Udhuli. Sudah pada paham? Paham enggak? Kita paham itu. Kalau ilam, jadinya untuk satu orang perempuan apa? Ilam. Apa Faris? Islami. Toyib, aksanta. Apa? Kalau insil, apa tadi? Jadi untuk satu orang perempuan apa? Siri. Siri. Ini ahas. Ini kalau ifas. Ifas. Kalau ibu buat satu orang perempuan jadi Ifazi. Nah, ini paham kalian berdua? Uktuk ibu buat jadi untuk satu orang perempuan jadi uktubi. Ya. Jam berapa ini? Jam berapa? Enggak tahu aku jam. Nah. Nah, ini dirangkum dulu dirangkum. Ya, ini kita merangkum pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini kita membahas tentang fiil amar. Pengertian fiil amar apa, Faris? Fiil amar artinya? Hah? Fiil amar artinya apa? Kata perintah. Yang ini ditujukan untuk mukhatab. Ada orangnya. Jangan yang kawin, jangan yang nggak ada. Misalnya, Angga pergi ke kantin sementara Angga nggak ada di sini. Itu nggak bisa. Dia harus ada orangnya di hadapan kita. Nah, itu maksudnya. Itu cara membuat fiil amar. Yang pertama itu apa? Diambil dari fiil mudhari. Yang kedua, apa langkahnya? Hilangkan huruf mudhari atau huruf depannya. Arya yang ketiga apa? Udah dihilangkan. Tambahkan sukun kan? Sukunkan huruf akhirnya. Selanjutnya tambahkan hamzah wasol. Hamzah wasol itu mengikut huruf sebelum akhirnya. Jika huruf akhirnya itu sebelum akhirnya itu berbaris fathah atau kasroh, maka hamzah wasolnya itu berbaris kasroh. Jika sebelum huruf akhirnya berbaris lemah, hamzah wasolnya berbaris lemah. Untuk minggu depan itu kita belajar tentang fiil amar juga, tapi ditujukan untuk 2 orang dan 3 sampai lebih. Nah, untuk tugasnya ingat dikerjakan di kertas ini aja. Ini ingat, tapi dibuat soalnya tetap ini ditujukan untuk 1 orang perempuan. Paham?